Shalom, salam jumpa bersama dengan saya Pendeta Hendrik Lusikoi. Nah, suara gembala kali ini kita mempunyai tema siapakah saudara. Bapak Ibu yang saya kasih Jemaat GKRI Anggur Baru, ada 4 hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, siapakah Anda sebenarnya dan dari mana Anda berasal? Yang kedua, saudara bukan barang rongsokan. Ingatlah ini. Dan yang ketiga, saudara adalah bagian dari Tuhan. Dan yang keempat, Tuhan mengucapkan apa yang Dia lihat di dalam diri saudara. Nah, mari kita melihat yang pertama. Siapakah Anda sebenarnya dan dari mana Anda berasal? Nah, Bapak Ibu, bila saudara kita melihat seorang pelukis sedang melukis atau seorang pemahat sedang memahat, mereka begitu serius dalam mengerjakan hasil karya mereka. Biasanya mereka tidak akan menjawab pertanyaan saudara karena dia begitu sibuk bekerja. Dan pada umumnya pelukis dan pemahat mempunyai cara pandang berbeda dengan kita yang bukan seorang seniman. Itulah sebabnya para seniman sifatnya tenang dan dalam hal mengerjakan sesuatu mereka serius. Nah, bila seniman datang ke rumah Anda, mereka melihat sebongkah batu di halaman saudara. Dia melihat ada sesuatu yang luar biasa di dalam batu. Dan mungkin bongkahan batu itu saudara ingin membuangnya. Tetapi bagi seorang seniman itu sangat penting. Dan mungkin anjing atau hewan lain sudah sering mengotori batu itu. Namun, seorang seniman yang melihat sesuatu yang indah di dalam batu itu, dia mempunyai bayangan lain. Nah, sewaktu dia meminta batu itu dari saudara, kira-kira 2 bulan kemudian seniman itu mengundang saudara datang melihat apa yang dia sudah kerjakan. Dia bertanya kepada saudara, apakah pendapat saudara dengan patung ini? Kira-kira dari mana asalnya? Nah, mungkin saudara berkata, wah, sangat indah, hebat, pasti mahal. Dan harganya ini, wah, pasti luar biasa. Saya tebak, mungkin dari buatan Perancis. Seniman itu berkata, bukan saudara, bukan dari Perancis. Inilah bongkahan batu yang berada di halaman saudara yang saya minta. Dan patung ini sudah ditawar $500. Nah, Bapak Ibu, dari cerita di atas tadi kita melihat bahwa kadang-kadang kita tidak melihat ada potensi di dalam diri seseorang. Kita kadang-kadang menganggap orang itu acuh tak acuh, tidak bernilai. Mereka sepertinya orang-orang tidak mampu untuk berkembang. Nah, saudara, kita jangan salah. Namun, saudara harus tahu, Tuhan melihat saudara adalah ciptaan yang sempurna. Mungkin orang lain sudah menganggap sepele saudara. Tapi ingatlah, Tuhan seniman agung tahu persis potensi yang ada di dalam diri saudara. Saudara bisa melakukan sesuatu, itu yang Tuhan lihat. Jadi kita melihat tadi yang poin pertama. Siapakah Anda sebenarnya? Anda adalah orang yang berharga. Anda mempunyai potensi yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, ingatlah, saudara bukan barang rongsokan.
saudara itu orang-orang yang luar biasa hebat. Mungkin orang sering memandang saudara sebelah mata. Penampilan seperti ini, orang-orang tidak mampu, tidak berharga. Tetapi ingat, Tuhan melihat saudara, di dalam diri saudara ada kekayaan, potensi yang tersembunyi, yang belum dipoles, yang belum orang menemukan. Nah, Bapak Ibu, jangan pernah biarkan siapapun menganggap saudara rendah. Mungkin saudara terbuang seperti sampah, tapi Tuhan melihat saudara. Tuhan datang mengambil saudara. Tuhan melihat jauh ke dalam diri saudara. Tuhan melihat bahwa saudara sangat berpotensi dan berharga untuk pekerjaan Tuhan. Saat Tuhan melihat saudara, Ia melihat hal-hal yang diabaikan orang. Atau mungkin saudara sendiri mengabaikan diri saudara. Ada hal yang luar biasa. Ingat cerita di dalam 1 Samuel 16 tentang Daud diurapi oleh Nabi Samuel. Bagaimana satu persatu anak-anak Isai ditampilkan untuk diurapi, namun bukan mereka yang dipilih Tuhan. Dan akhirnya Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anak-anakmu semua?" Isai berkata, "Masih tinggal yang satu, itu yang bungsu, tetapi ia sedang mengembalakan kambing domba." Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang kita dianggap anak-anak kecil, tidak diperhitungkan. Tapi kalau Tuhan yang memilih saudara, maka saudara adalah orang yang berarti. Amin. Nah, Tuhan melihat seorang anak kemerah-merahan yang kotor karena baru pulang dari padang gembala domba. Ia adalah calon raja yang hebat, melebihi semua raja-raja di Israel. Perhatikan di sini bahwa Tuhan memilih seorang anak yang sedang bekerja, bukan orang yang malas bekerja di dalam melayani Tuhan. Kita harus perhatikan ini. Tuhan punya banyak cara untuk memilih saudara menjadi alat yang luar biasa. Dan kalau saudara terpilih, itu bukan kehebatan kita, tetapi oleh anugerah Allah semata-mata. Dan bila saudara sudah menerima Yesus secara pribadi, sebenarnya saudara sudah dipilih Allah sebelum dunia dijadikan. Nah, hebat. Ini kita manusia yang hebat. Semua manusia mempunyai kelemahan, tetapi Tuhan dapat mengubah saudara dan memakai saudara. Hanya apakah saudara mau diubah oleh Tuhan dan bermanfaat bagi pekerjaan Tuhan. Ini saudara. Mari kita melihat yang ketiga. Ketahuilah bahwa saudara adalah bagian dari Tuhan. Jika saudara ingin mengenal siapa diri saudara, pandanglah Tuhan. Kunci untuk memahami kehidupan ada di dalam sumber kehidupan. Siapa sumber kehidupan itu? Itulah Tuhan sendiri. Dialah yang menjadikan kita. Amin. Dan kita adalah gambar Allah. Kejadian 1 ayat 26. Itu berarti saudara, bahwa di dalam diri kita atau saudara mempunyai daya, potensi yang belum digarap untuk digunakan. Saudara berpotensi. Potensi kita adalah kemampuan yang belum aktif, kekuatan yang belum disalurkan, dan keberhasilan yang belum digunakan, yang Tuhan sudah taruh di dalam diri saudara. Ingat Bapak Ibu, saudara berharga. Jadi mari kita lihat diri kita. Jangan rasa selalu, aduh saya tidak mampu. Engkau mampu, engkau bisa. Mari kita melihat poin keempat.
Tuhan mengucapkan apa yang Dia lihat di dalam diri saudara. Jangan patah semangat apa yang dikatakan orang tentang kelemahan saudara atau kekurangan saudara. Pandanglah Tuhan yang menciptakan engkau. Saudara adalah apa yang Tuhan katakan tentang saudara. Tuhan melihat di dalam diri saudara melebihi apa yang saudara bayangkan. Ingat, potensi saudara hanya dibatasi oleh Tuhan, bukan orang lain. Mari kita perhatikan. Kalau kita melihat di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Malaikat Tuhan berbicara kepada Gideon. Perhatikan apa yang dikatakan malaikat Tuhan itu. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Malaikat Tuhan tidak berkata, Tuhan menyertai engkau hai pengecut. Tidak. Tapi Tuhan mengatakan apa yang dilihat di dalam diri Gideon. Hai pahlawan yang gagah berani. Itulah juga saudara. Renungkanlah kata pahlawan itu. Berarti Gideon adalah pejuang yang hebat di mata Tuhan. Luar biasa. Demikian dengan saudara yang mendengar suara gembala. Saudara adalah pahlawan. Katakan amin. Bila kita baca kisah Gideon, pada mulanya Gideon belum tahu bahwa ada potensi di dalam dirinya. Saat itu orang Israel dikuasai oleh orang Midian yang sering datang merampok gandum dan ternak mereka pada zaman Gideon. Malaikat Tuhan hadir dan berbicara kepada Gideon, dan Gideon masih meragukan pernyataan Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari orang-orang Midian. Nah, Tuhan berkata kepada Gideon melalui malaikatnya. Mari kita baca di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 14 yang berkata demikian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman kepada Gideon, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ya saudara, Bapak Ibu, kita melihat di sini Tuhan berbicara langsung melalui malaikat Tuhan. Tuhan tahu ada potensi di dalam diri Gideon untuk berperang melawan bangsa Midian. Namun Gideon masih kurang yakin dan mau menguji Tuhan. Dengan beberapa kali Gideon menguji Tuhan. Singkat cerita, Gideon akhirnya yakin bahwa ia dipilih Tuhan dan mulai meruntuhkan mezbah Baal kepunyaan ayahnya sendiri dan mendirikan mezbah bagi Tuhan. Karena orang Israel menyembah berhala. Kemudian Gideon maju berperang melawan bangsa Midian dan menang. Dari kisah ini jelas bahwa setiap orang punya potensi yang dapat dipakai untuk melakukan apapun yang terbaik bagi Tuhan dan bagi sesama kita. Saudara yang mendengar suara gembala, saudara juga mempunyai potensi untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Jangan mendengar apa yang dikatakan orang atau meremehkan saudara. Jangan, saudara pasti bisa bila Tuhan berkehendak. Amin. Kita harus percaya bahwa bersama Tuhan dan atas kehendak Tuhan, maka saudara pasti berhasil. Katakan amin. Nah, ingatlah sesuatu yang berharga di dalam diri saudara yang mungkin belum dikembangkan. Mari Bapak Ibu, saudaraku jemaat yang saya kasih, kembangkanlah potensi saudara
Jangan sia-siakan potensi yang Tuhan berikan dalam diri saudara, yang ada di dalam saudara. Engkau bisa. Saya yakin engkau diberkati hari ini. Jadi mari kita rubah apa yang menjadi masalah dalam diri kita. Apa kata orang kepada kita? Ingat, Tuhan sudah memilih engkau, dan Tuhan percaya engkau bisa. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Amin.